ini justru akan membuat stigma negatif nanti. Bahwa mereka yang bangun jam 3, bangun jam 4 dan seterusnya untuk tahajud, itu awas loh ya, kamu punya ancaman akan ditakut-takuti oleh setan. Open Mic ANB. Ustaz, ini di bulan Ramadan sekarang ada satu hal yang lagi rame, Ustaz, selain war takjil gitu ya, Ustaz, yaitu berita tentang film horor yang dicekal, Ustaz. Jadi ya terlepas dari siapapun di balik itu gitu ya. Cuman akhirnya karena film ini rame, film horor ini dicekal. Ustaz sendiri gimana pandangannya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Justru ada satu pertanyaan dari pribadi saya berkaitan dengan masalah film horor. Kira-kira kalau dilakukan sosial eksperimen sederhana, mereka yang habis nonton film horor itu pengaruhnya makin produktif atau tidak makin produktif. Karena begini, yang namanya film itu kan memberikan suasana batin bagi para penonton. Bahkan kadang setelah nonton, dia berimajinasi seolah-olah apa yang dia tonton itu terjadi pada kehidupan nyata dia. Baik itu film horor maupun film romantis maupun film yang lainnya. Dan pada kenyataannya seorang produser atau seorang sutradara ketika dia merancang sebuah film, dia akan berusaha bagaimana bisa menyentuh perasaan para penonton. Tentu saja dia ingin memberikan pengaruh di situ. Nah, bagi orang yang sudah terpengaruh dengan film horor, sampai kemudian pada kondisi terngiang-ngiang, terbayang, seolah-olah suasana yang menakutkan itu ada pada kehidupan dia, itu justru makin produktif atau sebaliknya? Saya kira yang terjadi akan sebaliknya. Sehingga dia ketika beraktivitas akan terganggu, akan kemudian membuat dia ketakutan dan seterusnya. Karena itu bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan jin tidak kelihatan. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum." Sesungguhnya iblis bisa melihat kalian, dia wa qabiluhu bersama dengan kabilahnya, yaitu sebangsa jin, min haitsu la tarunnahum, dari sisi di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, pada kondisi ini akan membuat kita jadi nyaman. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna hadil khusyush kanat muhdarrah. Sesungguhnya toilet itu dihadiri oleh setan. Tapi ketika kita masuk toilet, dalam suasana kita tidak melihat mereka. Allah tidak tampakkan itu, agar manusia hidupnya bisa nyaman. Kita bisa bayangin nih, kalau orang misalnya masuk toilet tiba-tiba melihat penampakan yang serem kan, akan membuat dia mungkin mau buang hajat nggak jadi. Ya. Walaupun dia dalam kondisi kebelet sekalipun, dia nggak bakalan bisa untuk menyelesaikan hajatnya. Dan akhirnya dia sendiri yang akan tersiksa. Demikianlah kondisi real yang terjadi pada manusia. Karena itu hal yang sifatnya imajinatif, yang tidak real, yang tidak konkret, ya, jangan dibuat manusia itu takut dengan itu. Sehingga tidak perlu untuk difilmkan dan seterusnya. Jadi saya kira bukan cuma film horor yang bernuansa Islami, termasuk semua film horor. Kalau bisa jangan usah ditonton. Seorang muslim jangan nonton seperti ini. Tidak membuat dia makin produktif, justru terjadi penurunan. Mereka punya pertimbangan, saya suka, itu hiburan. Tapi hiburan itu tidak membuat Anda makin bagus. Justru membuat Anda semakin menurun. Karena itu tukang sihirnya Fir'aun, seperti yang Allah ceritakan di surat Al-A'raf. Pada waktu Nabi Musa melawan mereka, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'adzim." Ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, mereka menyihir pandangan mata manusia. Wastarhabuhum, dan membuat pandangan mata manusia itu ketakutan. Membuat orang-orang yang nonton itu ketakutan. Sehingga salah satu cara dan metode tukang sihir itu adalah nakut-nakuti orang dengan sesuatu yang tidak real. Maka mereka seolah-olah ditampakkan bahwa tali ini bisa berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal aslinya itu tidak real. Nah, kalau ini perbuatan tukang sihirnya Fir'aun, berarti tujuan yang sejenis bisa saja dilakukan oleh mereka yang membuat film horor, kemudian suasana penampakan yang sebenarnya itu nggak real, hanya acting saja.
dan manusia diajak berimajinasi seperti itu. Buat apa? Padahal model seperti itulah gaya tukang sihirnya Firaun. Nah, Ustaz, yang sebenarnya bikin rame juga itu Ustaz, salah satunya sebenarnya bukan di sisi horor saja Ustaz. Tapi istilah yang dipakai itu menggunakan istilah-istilah syariat Ustaz. Misalkan seperti ya kiblat atau mungkin nanti ya pakainya Ka'bah atau yang lain lah gitu ya. Intinya orang ketika disebut kata kiblat nih, itu kan asosiasinya ya orang Islam gitu ya. Nah, kira-kira kalau dalam pandangan Ustadz seperti apa? Karena kalau tadi kita bicara sutradara gitu ya, kemudian juga para penonton, bisa jadi maksud sutradara ini tujuannya adalah supaya orang itu ambil ibroh, ngambil pelajaran gitu ya. Akhirnya dia mau tobat. Dan juga ada orang itu ketika nonton, dia sudah melewati level takut Ustadz. Jadi justru dia menikmati. Levelnya udah nggak takut lagi. Sehingga bagi dia, tontonan semacam itu ya biasa gitu. Dan adrenalin dia memang sudah sesuatu yang tiba-tiba muncul dan yang lain itu dia santai aja. Dan bagi mereka justru oh ada ibrohnya nih. Bahkan nanti mungkin review film horor syar'i gitu ya. Pelajaran-pelajaran hidupnya misalnya. Kira-kira gimana Ustaz kalau kondisinya seperti itu? Ada nggak semacam toleransi atau bagaimana? Baik, kita bicara untuk sajian yang sifatnya umum. Ya. Sajian yang sifatnya umum kan bisa dikonsumsi oleh siapapun. Dalam arti nggak ada kan misalnya persyaratan yang boleh nonton film ini hanya mereka yang sudah melewati level takut misalnya. Itu bisa ditonton oleh siapapun karena dia sifatnya sajian umum. Dan tentu saja produser berharap ketika itu tayang di bioskop yang hadir banyak. Cuman yang bermasalah di sini jika kita sepakat bahwa film ini akan memberikan pengaruh negatif bagi aktivitas manusia, membuat dia berimajinasi jadi semakin sering ketakutan. Kemudian itu dikasih label Islami, nggak cocok. Label Islami itu label yang seharusnya dipakai untuk sesuatu yang mulia. Kiblat itu hanya boleh satu. Dan kaum muslimin ketika bicara kiblat berarti mereka yang dipahami adalah Ka'bah. Dan jika yang dimaksud di sini bahwa mereka maksudkan kiblat di sini adalah kegiatan orang sholat yang ditakut-takuti dengan hantu dan seterusnya, ini justru akan membuat stigma negatif nanti. Bahwa mereka yang bangun jam 3, bangun jam 4 dan seterusnya untuk tahajud, itu awas loh ya, kamu punya ancaman akan ditakut-takuti oleh setan. Siapa yang menjamin bahwa setan itu keluar jam segitu? Dari mana orang tahu? Tapi kan setan selalu keluar malam. Kata siapa? Setan siang juga ada. Yang namanya penampakan kan tidak harus siang, tidak harus malam ya. Bisa juga siang. Kemudian itu akan membuat orang jadi makin takut untuk tahajud misalnya. Apa ibrohnya? Justru negatif. Kalau kemudian orang membuat kesimpulan, oh ada banyak pelajaran, itu kan ucapan dia saja. Dan bisa saja orang berapologi, kemudian dia pakai alasan A, alasan B, dan seterusnya. Tapi secara real justru itu kemunduran bagi pendidikan kaum muslimin. Ini bukan sejalan dengan edukasi, tapi justru berlawanan dengan edukasi. Kita ngasih motivasi orang untuk beribadah dengan memberikan harapan. Kamu kalau beribadah nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini. Makanya kalau kita lihat ya, Nabi SAW ketika ngasih motivasi ibadah kan sifatnya harapan. Nanti kamu akan dapat surga, dapat pahala sekian, dan seterusnya. Dengan demikian orang akan punya semangat untuk melakukan itu. Justru bukan dilemahkan, tapi disemangati. Coba misalnya, selesai nonton film kayak gini, apakah dia rajin tahajud? Belum Atau tentu. sebaliknya, ketika dia bangun ketakutan. Mungkin mau ke ketakutan. toilet malah ketakutan. Jadi saya yakin justru yang banyak terjadi kayak gitu. Baik Zat, kalau bicara film horor ini kan kita bicara film horor itu berarti kan sedikit banyak melibatkan jin gitu Zat ya. Ini sebenarnya kita sebagai manusia itu gimana kita muamalah atau interaksi dengan jin Zat? Mana yang kita boleh lakukan muamalahnya, mana yang ini nggak boleh nih gitu. Padahal kan kita tahu kalau jin itu ada jin baik, ada jin jahat gitu saja. Jadi sebagaimana juga Allah bilang jin itu sama aja kayak manusia diciptakan buat ibadah. Jadi sebenarnya ini apa batasnya Ustaz?
bahwa ini nih muamalah yang boleh, yang ini tuh nggak boleh gitu. Bahkan mungkin nanti bisa syirik dan yang lainnya. Mungkin ada penjelasan Ustaz terkait dengan ini. Keberadaan jin baik disebutkan dalam Al-Quran. Dan di surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana pernyataan jin yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Kemudian komentar-komentar mereka ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul, katakanlah Muhammad, uhiya ilayya, bahwa telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a, bahwa ada istama'a, memperhatikan, nafarum minal jin, sekelompok jin. Lalu mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami telah mendengarkan Quran yang sangat mengherankan. Yahdi ila rusydi fa'aman nabi, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, fa'aman nabi, lalu kami beriman. Sehingga keberadaan jin yang baik, jin yang muslim, itu sudah ada di zaman Nabi SAW dan Al-Quran menceritakan itu. Selanjutnya, apa interaksi yang diperbolehkan antara kita dengan jin? Pertama, tentu perlu kita bedakan antara manusia biasa dengan seorang nabi ya. Kalau Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan jin, yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya, sehingga beliau bisa mendakwai jin, beliau bisa berkomunikasi langsung dengan jin, kemudian dan aneka kegiatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan jin. Tayyib. Sementara manusia biasa tentu saja beda dengan itu. Yang pada prinsipnya begini, kita ini berada di dua alam yang berbeda. Kita berada di dua alam yang berbeda, alam manusia dan alam jin. Karena kita berada di dua alam yang berbeda, maka seharusnya mereka fokus pada alamnya masing-masing. Alam manusia silakan beraktivitas di alam manusia, alam jin beraktivitas di alam jin. Dan satu hal, jangan saling mengganggu. Itu saja. Karena itu, Nabi SAW melarang beberapa perbuatan yang itu bisa mengganggu jin. Contohnya istinja dengan menggunakan tulang ya. Karena kata beliau, fa innahu zadu akhikum minal jin. Karena ini adalah bekal makanan untuk saudara kalian dari kalangan jin. Jadi jangan dikotori pakai kotoran. Jangan digunakan untuk istinja. Dan beliau juga melarang orang kencing di sembarang tempat. Kemudian beol di sembarang tempat. Karena itu bisa ngotori dan ganggu jin. Seperti misalnya kencing di lubang. Bisa jadi di lubang itu ada jin. Termasuk juga para ulama menjelaskan tentang fenomena orang yang membuang air panas sembarangan. Itu bisa melukai jin. Sehingga ada adab yang perlu dilakukan. Misalnya sebelum membuang, dia membaca bismillah. Atau dicampur dulu dengan air yang dingin. Baru kemudian dibuang biar nanti tidak membahayakan bagi jin. Dari semua penjelasan-penjelasan itu, kita punya kesimpulan bahwa interaksi kita dengan jin cuma satu. Jangan saling ganggu, titik. Sementara untuk interaksi yang lain kita tidak diajarkan. Apalagi yang namanya nikah dengan jin, atau misalnya memanggil jin dan seterusnya. Karena pada prinsipnya tadi, manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Dan kalaupun misalnya jin menampakkan diri kepada manusia, yang mungkin itu terjadi sebagaimana yang pernah dialami oleh Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ya, waktu beliau menjaga makanannya. Ini sifatnya kasuistik. Dan sangat mungkin itu terjadi pada manusia biasa. Orang ditampakkan atau jin menampakkan diri pada dirinya, pada diri orang ini. Namun itu bukan kelebihan. Karena jin itu mau mengganggu. Nah, dalam posisi ini, sikap yang tepat gimana? Ya kita usir mereka. Kamu jangan ganggu saya. Sehingga kita sendiri-sendiri, kamu punya alam sendiri, saya punya alam sendiri, kita tidak perlu saling mengganggu.